Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novaldo Anjono dengan NPM 155 kelas F. Saya di sini ingin membuat tutorial untuk membuat user persona. Langkah pertama tutorialnya yaitu untuk menentukan frame yang ingin dipakai. Kalau saya di sini memakai frame desktop, ukuran desktop maksudnya. Langkah selanjutnya yaitu kalau saya bikin rectangle, di sini ada rectangle. Nah, itu bikin sedemikian, ukurannya agak kecil dari ukuran frame-nya ya, yang pertama. Selanjutnya untuk warna frame rectangle yang pertama itu disesuaikan saja sama warna desktop, warna frame-nya, lalu ditambahkan efek stroke ya. Di sebelah kanan ada efek stroke, itu untuk menambahkan garis saja, garis di ujung-ujung rectangle-nya itu. Kalau saya di sini warna oranye, kalian bisa menyesuaikan. Selanjutnya kalian bisa bikin rectangle lagi untuk di dalam si rectangle 1, berarti ini rectangle 2 ya. Ini untuk judul aja, bukan judul sih, lebih ke nama user ya. Nah, habis bikin rectangle, lalu tambahkan teks saja di atas, itu teks untuk si user personanya, orangnya siapa gitu. Selanjutnya kalian bisa mengimpor gambar sesuai apa yang teman-teman inginkan. Kalau saya di sini memakai user personanya itu pen ya, dari karakter anime Naruto. Selanjutnya itu membuat rectangle lagi di bawah foto si profile yang user persona kita bikin. Itu bikin rectangle, lalu kasih teks aja di dalamnya, di dalam rectangle 3, berarti rectangle 3 itu. Kalau saya di sini kutipan terkenal dari si karakter ini yang saya buat, si user persona yang saya buat. Selanjutnya bikin rectangle lagi, berarti ini rectangle keempat. Ini mencakup identitas ya, atau bio sih, bukan bio, berarti pokoknya identitas dari si user persona yang saya bikin ini ya, seperti nama, usia, pekerjaan gitu-gitu ya. Pokoknya itu tinggal ditambahkan teks saja, sama seperti kayak rectangle 3 tadi yang kutipan itu. Nah, selanjutnya ini ada kepribadian. Ini pakai teks saja ya, tambahkan teks saja, sesuaikan warnanya gitu. Nah, kalau yang bawah, yang di bawah yang kepribadian ini, itu saya bikin rectangle, terus rectangle lagi disesuaikan ukurannya, lalu disesuaikan juga warnanya. Selanjutnya terus ini yang kotak ini rectangle lagi. Jadi bikin rectangle lagi, disesuaikan warnanya. Ya, biar biar agak sesuai aja gitu, gimana personalitinya gitu ya. Nah, kalau untuk yang warna yang teks ini yang ceria, dingin, pragmatis, itu bisa ditambahkan teks saja ya. Ya gampang lah, itu mah easy boy ya kan, easy az. Nah, selanjutnya ini saya bikin ini yang belakang ini rectangle lagi, lalu disesuaikan warnanya. Selanjutnya ini ada rectangle lagi 3. Ini tuh kalau di saya ini kekuatan utama dari si Yahiko ini, yang S-Pen ini ya. Yang pertama dari Negan, Shinra Tensei, dan Shibaku Tensei. Ini tuh kekuatan utamanya dari si pen ini ya. Sebenarnya ada banyak, cuman saya masukkan 3 saja. Ini gampang tutorialnya, cuman menambahkan rectangle lalu tambah teks. Selanjutnya ada tujuan dan motivasi, hambatan, pain points, dan bio. Ya, itu tinggal menambahkan teks saja. Itu teksnya kalian bisa atur sendiri, ukurannya, jenis teksnya ya. Selanjutnya ada logo-logo. Ini ada logo-logo Megakure, ada logo Uchiha, ada logo ini sebenarnya pen, cuman dalam bahasa Jepang ya. Ini ada logo Yin and Yang.
Ya ini kalau logo sebenarnya tinggal drag aja, bisa dari Google, dari Chrome atau apapun itu, dari internet pokoknya tinggal di drag ke Figma-nya. Nah untuk yang ini, yang nilai-nilai, fun fact, persona ini cocok untuk sama kutipan tambahan, ikonik ini tinggal masukin teks aja, kayak yang tujuan, hambatan itu bisa disesuaikan warnanya, ukuran teksnya, sama jenis fontnya. Mungkin segitu saja untuk tutorial bikin user persona ala saya, yang saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya akan membuat tutorial membuat wireframe low fidelity dan high fidelity. Langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama low fidelity terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama itu tutorial yang pertama kita menentukan ingin pakai frame apa, ingin pakai frame desktop atau untuk mobile, HP misalkan gitu ya. Kalau saya di sini pakai frame desktop. Selanjutnya kalau misalkan kita sudah memilih ingin memakai frame apa, selanjutnya bikin di sini langsung saja masukkan rectangle di sini. Rectangle ini yang di bawah ini ya, rectangle, sesuaikan ukurannya segimana yang diinginkan. Nah karena saya ini bikin halaman login, jadi memang sesimpelnya saja. Yang pertama ini rectangle pertama, itu buat background belakang loginnya ya. Ini disesuaikan ukurannya sama teman-teman. Terus corner radiusnya juga disesuaikan saja ya, sesuai yang diinginkan. Sama kalau misalkan warnanya, saya memakai warna asli kalau misalkan kita masukkan rectangle. Nah yang kedua kita tinggal masukkan rectangle yang ini, yang kedua ini buat username atau enggak nomor HP, disesuaikan lah. Ini rectangle kedua, warnanya putih. Nah terus ada rectangle ketiga, ini rectangle buat nama si website ya, nama website yang kita bikin. Ini samain aja, ini rectangle juga, disesuaikan ukurannya, disesuaikan radiusnya. Nah selanjutnya ini ada rectangle keempat, berarti ini untuk nama, untuk misalkan di sini dinamakan username, atau misalkan username, email, atau nomor telepon gitu, kita masukin aja di yaitu di bawahnya gitu. Ini rectangle juga gampang ya, warnanya putih, kode warnanya ya F 800 ya, lupa. Nah, yang di bawahnya juga sama, ini yang dua, yang rectangle 5, 6, 7 sama 8 itu sama ya. Jadi ini sebenarnya cuma rectangle aja, main rectangle aja. Gampang kan, tinggal disesuaikan ukurannya, corner radiusnya, sama warnanya, itu aja. Makasih teman-teman, dadah. Nah selanjutnya untuk yang high fidelity, karena yang tadi udah ada gambaran ya sebelumnya yang low fidelity, jadi ini yang rectangle pertama itu buat background di websitenya aja. Itu kalau itu tinggal dinamai apa, ini sama ya, frame pakai desktop, terus warnanya tinggal diwarnain aja beda gitu. Nah kalau misalkan Anda notice ini kan warnanya ada gradasinya gitu ya. Nah itu tuh gampang caranya, cara bikin gradasi. Kalian tinggal ini di warna si frame-nya, ntar saya tunjukin ya. Ini ntar ada panah kayak gini nih, ada kotak gini. Ini tinggal ini tinggal digeser sesuai keinginan yang digradasi gitu. Gimana ya? Digeser sesuai apa yang Anda inginkan gitu. Gradasinya mau gimana, mau dari atas ke bawah kah gradasinya, lebih gelap, lebih terang gitu, mau dari sudut ke sudut, mau dari kiri ke kanan. Nah kalau saya dari kanan ke kiri, jadi dari kanan ke kiri itu dari terang ke gelap gitu. Oh iya, untuk warnanya itu bebas ya, sesuai yang teman-teman inginkan, disesuaikan saja lah. Kalau saya di sini pakai warna agak-agak silent gitu,
enggak science sih, hijau apalah namanya, lupa. Nah, untuk rectangle pertama itu terus kita masukkan saja ini rectangle-nya ya, yang pertama, yang awal pokoknya. Itu buat ya email kata sandi gitu. Itu tinggal disesuaikan ukurannya saja, sama warnanya, sama radiusnya. Itu mah nggak ada perubahan apa-apa lah, sama aja kayak tadi kayak low fidelity. Yang kedua ini yang ada nama masuk ke JobX, itu nama website kita, website kami gitu yang kami bikin. Itu tinggal ditambahkan di teks. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, bang emang bisa itu JobX-nya diwarnain sendiri gitu, sama di miringin sedikit atau nggak di italic sendiri gitu? Bisa, tinggal kalian blok aja bagian JobX-nya doang gitu. Kalau kalian misalkan masukin teksnya dari awal itu nggak langsung begini ya. Cuman kalau misalkan mau dimiringin atau mau dibedain gitu desainnya, didesain atau dipercantik gitu, itu tinggal diblok aja bagian mana teks yang ingin diganti diwarnain gitu. Misalkan gampang ya itu mah. Selanjutnya ini ada email, ini tinggal pakai teks aja ya, gampang itu mah, tinggal masukin teks, taruh email di situ. Selanjutnya di bawah email ini ada kotak, ini ada kotak ini buat masukkan email. Ini pakai rectangle juga. Terus kalian tinggal di rectangle itu kalian tinggal masukin struk itu buat apa? Itu tuh yang garis ujung kotak-kotak itu tuh yang warna hitam, itu struk. Kalian pakai aja warna hitam. Kata sandi juga sama kayak email yang masuk. Nah, untuk yang masuk ini sama juga, ini tinggal masukin rectangle, terus warnanya diganti. Warnanya kalau saya pakai warna hijau gini, terus tinggal dibikin, terus tinggal dimasukkan teks kayak masuk gini, atau enggak bebas lah kalau teks ini mau login, mau apa satu lagi sign in, itu bebas. Itu ini mah tinggal tambahin teks, terus diganti teksnya jadi warna putih. Nah, sama juga yang belum punya akun daftar sekarang, ini ada di sini ya. Ini tuh tinggal nambahin teks. Ini satu kesatuan ya, bukan belum punya akun terus saya tambahin lagi daftar sekarang teksnya. Ini tuh satu, cuman yang tadi saya bilang yang dari awal yang kayak JobX itu, kalian kalau misalkan mengubah ke biru kayak gini di warna-warnanya, itu kalian tinggal blok aja bagian daftar sekarang. Itu tinggal kalian ubah warnanya sesuai yang kalian inginkan. Udah, mungkin segitu untuk tutorial membuat wireframe low fidelity dan high fidelity. Oke, mantap, makasih, mantap, bye bye. Nah, selanjutnya itu membuat flowchart. Itu teman-teman bisa membuat flowchart di Figjam. Nah, kalau flowchart kami itu langkah awal pertama itu start. Terus kalau habis di start itu langsung memunculkan halaman login. Habis dari halaman login itu ada decision punya akun atau tidak. Kalau misalkan punya akun itu langsung input email dan password. Kalau tidak, kalau yang tadi punya akun dulu itu langsung email dan password dan langsung masuk ke proses login. Kalau misalkan tidak punya akun itu langsung ke register. Itu buat register buat jadi kan register itu daftar akun. Nah, kalian bisa daftar akun terlebih dahulu itu jadi langsung input aja ya, input email, username dan lain-lain. Nah, kalau habis itu langsung ke tambah akun, habis input langsung ke tambah akun, langsung masuk ke database. Nah, selanjutnya kan kita register sebagai pelamar ya. Kalau misalkan mau langsung masuk ke pelamar itu langsung masuk ke jadi kalau misalkan udah register itu kan kita sebagai pelamar gitu ya. Nah, kalau di sini ada decision lagi. Itu kalau misalkan tidak sebagai pelamar itu masuk ke universitas. Masuk ke universitas itu langsung masuk ke tampilan universitas, langsung masuk ke menu buat iklan lowongan, menu buat lihat lowongan,
menu orang yang melamar dan menu profil universitas. Nah, habis dari situ langsung masuk ke decision lagi. Kalau misalkan nih decision pertama itu kalau misalkan iya, itu langsung tampilan menu buat lowongan, terus input posisi pekerjaan, input persyaratan kerja, dan input gaji. Kalau misalkan tidak, itu ke tampilan kedua, itu tampilan list lowongan yang sudah ditambahkan. Kalau misalkan yang decision 3 itu tampilan pelamar yang melamar ke universitas. Nah, untuk decision 4 itu tampilan biodata universitas, input nama universitas, input alamat. Nah, balik lagi ke yang ke atas itu yang decision universitas. Itu kalau misalkan tidak, itu masuknya berarti ke admin. Jadi kalau admin itu habis dari admin langsung ke tampilan admin. Nah, di menu admin, di tampilan admin itu ada menu apply pelamar, menu apply universitas. Itu kita jadi posisinya sebagai admin ya. Nah, di menu admin itu ada di sini lagi. Yang pertama itu kalau iya tampilan menu apply pelamar, kalau tidak itu tampilan menu universitas. Nah, balik lagi ke pelamar yang ke atas, yang tadi itu di atas. Nah, habis ke pelamar itu kan tadi tampilannya kalau iya pelamar itu kalau langsung masuk ke tampilan pelamar itu ada menu lowongan, ada menu universitas, ada menu profile, ada menu notifikasi. Nah, terus masuk ke decision yang pertama itu tampilan menu itu kalau yes tampilan menu lowongan. Terus habis itu lanjut ke memilih lowongan, mencari lowongan, itu ada decision lagi. Yang pertama itu tampilan lowongan yang dipilih, lamar pekerjaan. Nah, decision kedua itu cari lowongan, lanjut ke tampilan lowongan yang dicari. Nah, kalau misalkan kita milih lamar pekerjaan itu langsung upload CV dan langsung masuk ke database. Selanjutnya ini yang decision kedua, ini yang sebagai pelamar ya, itu decision kedua itu kalau yes tampilan menu universitas, memilih universitas dan mencari universitas. Terus di situ ada decision lagi. Yang pertama itu tampilan universitas yang dipilih beserta lowongannya. Yang kedua itu yang yes. Kalau misalkan no, cari universitas, langsung masuk ke tampilan universitas yang akan dicari. Selanjutnya ada decision ketiga. Ini yang sebagai pelamar ya, yang awal tadi. Nah, kalau misalkan decision ketiga itu yang biasanya tampilan menu profile, lanjut ke tampilan menu biodata diri, menu pengalaman dan lain-lain. Nah, itu ada decision lagi. Yang pertama tampilan menu biodata diri yang yes. Lalu langsung masuk input nama, input email, input nomor telepon gitu. Terus yang kedua, decision kedua yang kalau no ya berarti. Nah, itu tampilan menu pengalaman kerja, langsung input posisi, input nama gitu. Yang ketiga, decision ketiga itu berarti yang yes, tampilan menu pendidikan, input nama, input institusi gitu. Nah, terus kalau misalkan no berarti yang decision 4 itu tampilan menu upload CV, input CV. Nah, kalau misalkan ini, jadi decision 1, 2, 3, 4 ini berlanjut ke menu biodata diri, menu pengalaman kerja, menu pendidikan, menu upload CV. Nah, selanjutnya kita masih sebagai pelamar ya, itu yang awal tadi. Terus ke decision 4 ini langsung ke tampilan menu notifikasi. Selesai. Terima kasih.